Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib yang ada di Musholla Masjid Darussalam Bluru napa niki jenenge? Bluru Permai. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Sekaligus izin, saya masih ingat kalau Rabu pertama itu saya di Buduran, Rabu kedua saya rapat sampai sore sekali. Saya sampaikan ke Pak Mujiono. Rabu ketiga saya di Kendari, Rabu keempat ini, Rabu kelima itu Rabu terakhir saya besok di Bandung. Ngeten niki tadi niku nggih. Abdine presiden ngene iki. Dari abdine negara. Pak Mujiono pun tahu ngrasakno. Jadi kemarin di Kendari malah hampir penuh sepekat, jadi prei kabeh ngajine. Mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis prei sedaya. Ini nanti hari pekan depan juga begitu, Rabu, Kamis, Jumat niku wis jatahe niku. Terakhir untuk mundi surat Al-Baqarah ayat pinten? Lali Ustaz. Sekarang 25. Pinten? Lah nggih. Sekarang 25. Ngoten. Insyaallah kula enggak ada niku niki. Sampai surat Al-Baqarah ayat 25. Ya. 25 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman semacam motivasi gitu ya. Karena kan ayat 21 sampai 24 itu perintah Allah disampaikan kepada seluruh manusia. Tafsirnya kepada seluruh manusia dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau itu manusia beriman, maka perintah itu adalah perintah untuk terus mentauhidkan Allah. Perintahnya kan na'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah Allah Tuhan kalian yang sudah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalau manusia ini seperti pembagian kelompok manusia di 20 ayat sebelumnya, atau tepatnya yang bicara tentang macam-macam orang itu ada di 19 ayat, ayat kedua sampai ayat ke-20,
Itu ada 3 kelompok orang, yang mukmin, yang kafir, dan yang munafik. Gitu. Dari 3 kelompok ini, kalau manusia itu adalah manusia yang beriman, maka perintah ayat 20 itu adalah perintah untuk terus beriman. Nah, begitu. Ya ayuhan nasu budu, wahai manusia, teruslah kalian beriman dengan mentauhidkan Allah, dengan menyembah hanya kepada Allah. Itu persis seperti di dalam surat napa niku nggih? Insyaallah di dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu ila akhiril ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dan kemudian istiqomah, kata Abu Bakar, istiqomah di sini apa maknanya? Istiqomah maknanya di sini adalah istiqomah mentauhidkan Allah. Kalau istiqomah apik terus niku mboten saged, kata Abu Bakar. Ka iso apik terus. Leren apik niku biasanya mbreset sudah jatuh kepada dosa. Padahal apik terus niku mboten saged. Berarti berhenti apik niku mbreset nang salah sebenarnya. Karena itu maksudnya istiqomah di ayat itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti yang kalian duga terus apik gak iso. Yang paling mungkin adalah terus mentauhidkan Allah. Kalau mentauhidkan Allah itu bisa. Maka perintah wahai manusia beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang sudah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bagi orang yang beriman itu terus beribadah mentauhidkan Allah. Kalau yang dimaksud manusia secara umum itu adalah orang kafir dan orang munafik, maka perintahnya adalah sembahlah Allah saja. Nah, gitu. Karena orang kafir itu juga menyembah Tuhan tapi juga Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu. Begitu pula orang munafik, belum bisa mentauhidkan Allah. Itu perintah ayat 21 dan kemudian diikuti semacam tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orang, kalau manusia itu menolak perintah ini. Nah, di ayat 25 Allah memotivasi kepada orang-orang yang beriman saja. Beriman sekaligus beramal soleh. Maka kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Shadaqallahul adzim. Baik, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa basyir, berilah kabar gembira. Siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman itu biasanya diikuti dengan amal soleh sebagai bukti keimanan. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa untuk orang-orang yang beriman sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka jannat, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah
surga-surga tersebut. Surga juga kadang diartikan taman-taman. Mengalir di bawah surga-surga tersebut al-anhar, sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka diberi rizki berupa satu buah sebagai rizki bagi mereka, mereka mengatakan ini adalah rizki yang sebelumnya pernah diberikan kepada kita dan mereka diberikan yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka selain surga-surga tersebut, mereka juga akan diberikan istri-istri. Azwaj itu sebenarnya makna asalnya adalah pasangan-pasangan. Jadi kalau di sini dimaknai istri untuk menggambarkan memberi makna secara umum. Ya, kalau mau dimaknai sebaliknya nggak usah khawatir. Kalau yang masuk surga itu ibu-ibu ya diberi suami-suami. Itu maknanya pasangan-pasangan. Mutahharatun yang mereka itu suci, bersih, atau dianggap kalau perempuan itu adalah perempuan yang bersih lahir dan batin. Wahum fiha khalidun, dan mereka di surga tersebut akan kekal. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas agak detail di dalam tafsir Al-Qurtubi, menarik. Imam Al-Qurtubi itu membahas pertama dari sisi istilah. Ya. Basyir bentuk apa namanya? Masdarnya adalah tabsyir. Biasanya dimaknai kabar gembira. Dan basyir dimaknai dengan makna berilah kabar gembira. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira. Ya, jangan beri kabar yang bisa membawa orang lari. Ya. Yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tunaffiru, kan itu. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam ayat ini, ketika Allah menggunakan kata-kata basyir yang biasa dimaknai dengan makna berilah kabar gembira, beliau mengatakan tabsyir itu kabar gembira dengan kata-kata tabsyir itu adalah al-ikhbar bima yadhharu atharuhu alal basyarah wa hiya zahirul jildi, yaitu kabar yang mempengaruhi kulit basyarah. Basyarah itu adalah zahirul jildi, apa jenenge? Kulit yang paling luar. Maknanya apa? Kabar gembira yang kemudian ternyata isinya surga dan neraka itu adalah kabar yang bisa menyentuh bukan pikiran sebenarnya, tapi menyentuh panca indera. Sing iso ngrasakno swarga niki sungai mengalir jernih, ada kolam madu, kolam susu, kolam. Siapa ya atau bagian mana yang merasakan? Itu semuanya adalah bagian kulit dari manusia atau bagian panca indera. Nek menyentuh pikiran mestine gak usah diiming-iming ngoten niku, nek apik nggih apik ae. Napa alasane jenengan kok nglakoni amal soleh? Ya mosok kate amal sing apik. Itu pikiran tuh cukup begitu. Nggak perlu dipancing, ayo teko sampean ngaji kok ana kulurane, ana banyune, ana segone. Kalau masih dipancing dengan air, dipancing ambek
nasi kotak, dipancing sampai macam-macam, itu semuanya masih menyentuh panca indera kita. Ya. Nah, kalau kebutuhan itu kebutuhan panca indera, itu kebutuhan paling dasar. Coba wong sing pewinter utawa wong sing suwuke biasa mangan enak. Monggo bapak-bapak aos mangke wonten nasi padang. Mangke wonten nasi. Itu tidak akan menjadi pertimbangan. Wong sego enak nang omah wis akeh. Sego enak nang ndi sok mampir kok. Wis biasa. Termasuk secara pikiran. Ya, aku rono mosok umpama rono mosok golek segone, golek isine, ngajine. Nek gak ono isine lapor rono kan begitu. Nah, tapi kebanyakan orang itu kalau belum bisa diajak pikirannya, ya itu diajak panca inderanya. Umpama diwalik, ayo ngaji nang kono akeh wong ayu-ayu. Ya, siji maneh niku wong panca indera kan misale. Sakniki kan panganan sampean. Cuma enten sing ngomong lah iya ngaji kok dipancing ngono kan gak kan gitu. Makane jenengan niku apa konser luwih cepet rame timbang ngaji, soalnya konser niku campur kabeh wong ngoten-ngoten niku. Sing digoleki panganane mboten karo panganane. Sing digoleki justru kumpule, napa kumpule? Ya kumpule. Wong wedok menor-menor, nom-nom, mosok ana wong tuwek melok joget konser. Mboten enten. Nah, itu sebenarnya masih kebutuhan panca indera. Karena kebutuhan panca indera itu dua hal, maka di dalam ayat ini wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar nek kanggene wong Indonesia kali nggonku akeh kali. Ya, masih buah ya akeh. Karena itu di belakangnya walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sing dipancing kedua dari sisi kebutuhan biologis atau kebutuhan panca indera manusia atau kebutuhan fisik manusia itu adalah azwaj. Ngoten ceritane. Gitu. Niki maknane bahwa Allah mengajak bicara kebanyakan manusia. Makanya nek kanggene wong filsafat swarga iku apa temen ana sing jenenge tempat di situ mengalir air dan seterusnya. Belum tentu, gak penting ngono iku. Sing penting iku swarga adalah tempat yang nikmat. Masalah nikmatnya bentuke apa itu enggak, itu di sini itu cuma perumpamaan saja. Surga kok diumpamakan seperti itu cuma perumpamaan. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan memang perumpamaan surga itu. Coba dilihat di surat apa nih? Al-Hijr. Nah, misalnya ya, coba lihat surat Al-Hijr. Jangan lihat surat Al-Hijr. Kok Al-Hijr? Itu surat Muhammad ayat 15. Nah, surat Muhammad ayat 15. Tenang. Sing dibuka. Surat Muhammad ayat 15. Napa unine pasin? Ayat 15. Napa pasin? Dan ada sungai-sungai yang airnya payau dan sungai-sungai air sumber yang tidak berubah kepadanya dan sungai-sungai Omar
anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni dalamnya. Mereka memperoleh segala macam kebutuhan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama mereka dengan orang-orang, sama mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi lindungan dengan air yang putih juga khususnya. Jangan perhatikan apa mboten. Di sini Allah menyatakan masalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang sudah dijanjikan kepada orang-orang yang perumpamaan apa temenan? Perumpamaan. Lah nek perumpamaan surgane sing temenan ya napa? Wallahu a'lam. Surga sebagai perumpamaan itu yang seperti apa? Fiha anharun, di dalam surga yang diumpamakan akan diberikan kepada orang yang bertakwa itu ada sungai-sungai. Min ma'in ghairi asin, yang sungainya ada yang tidak asin, tidak payau tadi ya. Asin ini di sini jadi bahasa Indonesia, tidak asin, bukan tidak asin, tapi tidak asin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan juga sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin. Tapi semua itu kan perumpamaan. Makanya kangge wong filsafat niku biasane swarga temenan sing kaya ngene iku enggak, iku perumpamaan kabeh. Umpama. Lah terus sing sak temene ya napa jenenge umpama. Sampean niku kaya wong Jakarta. Wong Jakarta temenan apa mboten? Bukan, wong kaya. Sing temenan wong Jakarta ya mungkin mirip-mirip, tapi sinten niku mboten semerap. Nah begitu. Makanya kata orang filsafat wis gak penting swarga kok iki masalah sungai ada, iku gak penting. Sing penting nikmatnya. Makanya model saat ini kan kata model perumpamaan ngoten. Ya, enten kelompok namanya vegetarian. Vegetarian niku gak arep mangan daging, ya. Sing arep niku mek sayur. Tapi cek koyok sate ayam, wah. Kan perumpamaan. Niku sate ayam napa mboten? Mboten. Nek jare Mas Arif teng mriki, anggonku Mas ana durian murah. Ya apa durian sasetan. Es durian enak Mas. Duriane sasetan durian. Niku perumpamaan temenan boten. Nah, gitu loh. Sing temenane sik disingitno karo modele. Coba lari sakniki sampean kei ngombe sasetan ku wae. Ero iki rasa durian. Pun dikandani durian niku sing kaya apa? Enggak pernah tahu. Sama kata Rasulullah SAW, surga itu la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bi bali ahadin. Surga niku gak tahu kok ana wong delok. Tidak pernah sama sekali ada telinga yang pernah mendengar. Bahkan yang kepikiran sekalipun itu pasti keliru. Bayangno swarga kemana kayak buku komik-komik kangge arek cilik-cilik nang dijual di toko-toko buku. Itu semua adalah gambaran terhadap surga seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Kata orang filsafat, napa temen ngoten? Enggak, bukan itu. Nah, itu mono gambar gitu. Itu gitu. Jadi ada yang mendekati tentang makna surga ini ya seperti apa adanya. Tapi ada yang mendekati enggak. Itu namanya pendekatan menggunakan pikiran atau pendekatan menggunakan panca
indra. Tapi karena kebanyakan orang niku paham niku nek langsung saged dirasakno panca indra, maka kemudian digambarkanlah seperti ini. Karena kebanyakan kita begitu. Wong Arab gak tahu ketemu banyu, kok diparingi motivasi, akeh kali, akeh buah. Wong Arab diparingi motivasi, engko duwe bojo akeh lah seneng. Nek wong Indonesia gak patik seneng. Pemane pun rada tuwek ngeten iki ya. Wis gak kuat. Gak urungane gak lapo-lapo. Ngoten. Tahu ngarap sampean kayak ngono. Wong sing singitan ya apa carane dibuka ada no. Nah, begitu. Nah, soalnya niku ndugi nutrisine gak podo. Ya, mriki kena kangkung ya wis mangan iku kangkung digawe napa bumbu pecel wis enak jarene. Nang kono mboten daging tok. Makanya ayah saya dulu itu kebetulan ketika di UIN dulu itu ada dosen itu selalu dari Timur Tengah. Ya, saya masih ingat karena buku ayah saya ketika kuliah, ya fakultasnya ternyata sama dengan saya. Ya, terus diberikanlah buku diktatnya dari dosennya itu namanya Ali Fargholi. Itu saya menceritakan ketika tahu orang Indonesia, maksudnya mahasiswa, sarapanen itu sego pecel gawe kerupuk gawe peyek. Niku komentari mek ngene tok. Allah tamut bihadza. Sampeyan mangan ngono niku gak mati ya. Ngoten ya. Kata ayah saya, kata bapak itu, Lali Fargholi itu dosennya itu kalau beliau berkunjung ke rumah, makan itu ya ikan apa? Ayam itu utuh satu mekungkung niku gini ku dipangan. Sing boten nenten ndase jeroane apa ceker ini enggak ada, semuanya itu utuh kecuali isinya, kepalanya sama cekernya itu enggak ada. Mungkin ndas ceker ambek jeroane niku dipangan wong Indonesia niku ya. Wah riko sing dipangan sekali makan gini ku ayam niku utuh niku jenenge mangan. Lah ketemu wong Indonesia mahasiswa mangan sego pecel. Ya Allah tamu tu biasa jenenge. Iki awakmu gak mati ya mangan ngene tok iki gitu. Gitu. Mangkane setrume siji ngoten lho. Nek mriko 220 cangkep. Mriki sik model lawas 110 gak cangkep. Ya. Mendrip-mendrip. Begitu. Maka ketika yang dihadapi Rasulullah SAW itu adalah orang-orang Arab Quraisy dengan budaya seperti itu. Terus gak tahu ketemu banyu, gak tahu ketemu kali, mboten enten kali teng mriku. Buah niku nek enten kiriman, nek enten apa? Ekspedisi datang bawa buah, nek mboten enten. Buah itu kalau di sana kan dari Yaman yang banyak. Ya, atau mungkin Madinah sebagian tapi buahnya juga terbatas ya, buahnya buah kurma itu. Buah yang macam-macam nggak ketemu. Maka motivasi ini penting dalam bentuk ini. Makanya disebut oleh sinten Imam Al-Qurtubi kata tabsyir wa basyir, masdarnya tabsyir itu berasal dari kata-kata basyarah niku kulit luar panca indra sing iso ngrasakno adem anget ya panas. Artinya yang disentuh adalah fisik biologis panca indera kita. Nanti ada ayat-ayat lain tentu yang menyentuh pikiran kita. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsir beliau, tadi yang diberi kabar gembira kan orang beriman. Wa amilus solihat ini menjadi penjelas
untuk menentang pendapatnya orang-orang, misalnya seperti kalau zaman dulu istilahnya itu adalah murji'ah. Ala may yaqulu innal imana bimujarradihi yaqtadit ta'at li'annahu law kana zalika ma a'adaha fal jannah tunalu bil iman wal amalus sholih. Enten sing muni wong iman niku otomatis taat, wong iman niku otomatis apik. Nah, begitu. Sehingga dalam sejarah Islam ada kelompok namanya Murji'ah, pokoknya wong iku iman nang Gusti Allah mlebu swarga. Benerkah? Bener. Tapi nanti berkembang di dalam pikiran mereka itu masih ngelakoni maksiat, pokoknya tahu iman. Maka kata Imam Qurtubi nggak bisa begitu. Iman itu butuh pembuktian namanya amal soleh, sehingga Allah mengatakan di sini gabung iman dengan amalus soleh. Ya, sehingga ada yang berpendapat al jannah tunalu bil iman wad darajat tustahaqqu bil a'malis sholihat. Surga niku bisa diperoleh melalui iman. Pokoknya wong iman mesti mlebu swarga. Tapi masalah swarga atau surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu tergantung amalnya. Gitu. Kata beliau, nek pendapat ngono wallahu a'lam, mungkin ae saged ae. Wallahu a'lam. Gitu ya. Ya. Jadi itu tentang wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Terus kemudian di situ juga ada pernyataan, ya, ketika Allah mengatakan kullama ruziku minha min samaratin min wasfil jannat rizqon masdaruhu wa qad taqaddamal qawlu fir rizqi. Jadi setiap kali mereka diberi rizki berupa satu macam buah, ini termasuk gambaran tentang surga. Artinya apa? Ya, di surga itu disediakan memang oleh Allah rizki-rizki diantaranya berupa buah. Min qablu, kalau itu diberikan sebelum ini, maksudnya yakni fit dunya. Kullama ruziku minha min samaratin min samatur rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Jadi maknanya ketika nanti mereka diberikan surga yang di dalamnya ada buah-buah yang itu menjadi ciri sifat surga, orang-orang akan mengatakan, oh ngene iki biyen sing tahu, ada yang pernah ada di dunia dan yang kemudian dijanjikan. Ya, dijanjikan di akhirat. Ya. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa surga yang di akhirat itu sebenarnya sudah diberikan sebagiannya di dunia. Ya. Rasanya sama dulu dengan yang di dunia. Lah padha wae lah, apa gunane, mboten, macem-maceme luwih akeh. Bedane teng swarga niku kan mboten enten sing mblengerno. Ya, mblenger napa mboten niku berarti terkait dengan rasa puas, rasa senang. Wong niku nek diparingi nikmat yang bermacam-macam, ya, kemudian juga diberi kesenangan yang luar biasa, niku mboten enten mblengeri.
Nek blenger berarti niku kesenengan niku wis tahu. Blenger. Nek adik sensasine kepingin mangan terus berarti niku terus berbeda-beda rasanya. Ya, makane bapak-bapak, ibu-ibu nek tuwek niku rada blengeran. Niku soale ya wis ngono iku ngene itu. Nek beda terus niku siji. Gitu ya. Itu yang membuat ketika nanti di surga atau di neraka, sebaliknya juga sama di neraka itu. Orang itu tidak pernah tidur, tidak selain tidak blenger niku kan tidak tidur. Wong nek turu niku berarti wis blenger. Wong loro terus. Gak iso turu. Tapi nek lorone niku wis tau ngrasakno sing padha, gak padha, blenger turu keturun. Jadi nek wong loro niku kok saged turu, berarti lorone niku biasa. Ya. Masih nemen kok iso turu niku wis tutuk biasa wisan. Gitu. Karena kalau sakitnya terus-menerus berbeda-beda pasti nggak bisa tidur. Sebaliknya anak seneng kok gak iso turu saking senengi, berarti senengnya itu terus berubah-ubah, baru. Kok sampai anak itu tertidur, berarti senengnya wis baleni, wis blenger wis turu. Jadi di surga itu tidak ada orang bisa tidur, nggak perlu tidur. Makanya wong sing kepingin gak iso tidur minum kopi, apalagi minum apa namanya narkoba, macam-macam kan gitu ya, supaya senengnya terus berubah-ubah, tambah-tambah. Gitu. Makanya sifat surga itu nanti begitu, nggak ada blengernya. Kenapa? Dia kesenangannya terus-menerus berubah-ubah, bertambah-tambah. Nggak selalu sama. Nang dunia niku akeh turune berarti nikmate ya akhirnya turun niku kan gitu ya. Nikmate duduk liyane. Itulah makna wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Baik, yang terakhir walahum fiha azwaj. Azwaj jamak dari zauj. Wal mar'ah zaujur rajuli. Perempuan itu adalah pasangannya laki-laki. Sebaliknya warrajulu zaujul mar'ah. Laki-laki itu pasangannya perempuan. Mengapa ini dipakai kata azwaj jamak dari zaujun? Karena kata zauj itu bisa dipakai untuk orang laki-laki, bisa dipakai untuk orang perempuan. Jadi ibu-ibu mboten usah khawatir. Sing disediani Gusti Allah bidadari lah, yang sing wedok ya napa padha mawon. Gitu. Kata al-asma'i wala takadul arabu taqulu zaujah. Orang Arab itu hampir gak tahu muni zaujah. Kecuali wong Indonesia. Wong Indonesia takon ya apa zaujahmu ya. Iku wong Indonesia iso cara Arab, ro nek zaujah niku istri. Nek zauj itu suami. Gitu loh. Nah, padahal orang Arab sendiri kata al-asma'i hampir jarang menggunakan kata zaujah. Ya zauj. Ya. Karena zauj itu bisa dipakai baik untuk laki-laki maupun perempuan. Gitu. Nah, cuma karena memang napa jenenge? Tafsir Indonesia niku cek gampang no. Ya, maka di terjemahan bagi mereka istri-istri. Sajane oleh bagi mereka suami-suami nek sing maca
wong wedok. Ngoten. Itu. Tapi yang pas itu sebenarnya bagi mereka adalah pasangan-pasangan. Gitu. Walahum fiha azwajum mutahharah, ya, wahum fiha khalidun. Disebut mutahharah itu karena di antara maknanya at-thaharah minal haid. Tak tahu haid, suci terus. Nah, niku lak wong wedok. Lah nek wong wedok oleh pasangan nang swarga, kan wong lanang kan mboten tahu haid. Kan enggak perlu disebut mutahhara minal haidi wal busaqi. Busaq niku napa? Ludah itu. Nek wong lanang niku mboten haid, tapi barangkali ngileran. Ya, jadi artinya mutahharah itu bersih dari semua bentuk akzarul adamiyat. Ya, kotoran-kotorannya yang biasa dimiliki oleh manusia. Itu maknanya mengapa di sini mutahharah. Jadi nek ditakoni, nek mutahharah diartikan sebagai tidak pernah haid. Lah nek wong wedok oleh pasangan wong lanang, ya wis wong lanang mungkin kak ngorokan, kak ngileran, kak ngoten kira-kira ngoten maknane. Jadi mboten usah khawatir ibu-ibu. Nah itu nggih, sami mawon semuanya, bahkan di dalam ayat yang lain disebut mereka itu dilayani oleh wildanum mukhalladun. Wildan, ya, apa nek cara mriki? Brondong-brondong. Ngoten. Wildanum mukhalladun. Cara sakniki kan ngoten. Ya, arek-arek enom-enom lanang-lanang, ganteng-ganteng. Oh, cara istilahnya apa? Brondong-brondong. Ngoten. Baik. Sekali lagi itu kan karena kebanyakan kita itu tertariknya dengan hal-hal yang sifatnya biologis. Walahum fiha wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Baik. Itu ayat 25. Nah, ayat 26 itu sedikit berganti topik, ya. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan, ya, semisal nyamuk, fama fauqaha, atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, perumpamaan apa saja kalau itu bagi orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka pasti tahu bahwasanya yang demikian itu berasal dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna maza aradallahu bihadza masala. Bagi orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, opo maksudnya perumpamaan kok nyamuk, gitu ya. Maka Allah mengatakan, yahdi bihi katsira, maaf. Fa ammal ladzina amanu fayaquluna maza aradallahu bihadza masala. Fa ammal ladzina amanu fayaquluna
faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Perumpamaan apapun yang dibuat oleh Allah termasuk tentang nyamuk, banyak orang menjadi sesat karenanya, banyak orang menjadi mendapatkan petunjuk juga karena perumpamaan yang kecil ini. Ya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah akan sesat jalan orang karena perumpamaan yang dibuat oleh Allah itu illal fasikin, kecuali yang memang orang itu fasik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada manusia itu dengan banyak alasan, dengan banyak contoh, termasuk juga contoh-contoh yang kelihatannya sepele, tapi juga sebaliknya. Jadi itu berlaku sebaliknya. Orang mendapat petunjuk dengan hal yang kelihatannya kecil sepele, tapi juga sebaliknya orang menjadi salah, menjadi sesat karena juga hal yang sebaliknya. Saat ini pun kathah penemuan-penemuan. Ya, secara ilmiah banyak sekali temuan-temuan yang kemudian membawa orang mendapatkan petunjuk, tapi juga karena hal-hal sepele orang bisa sesat. Gara-gara Indomie wong tadi murtad nggih kathah. Ya. Tapi gara-gara contoh yang sepele orang masuk Islam juga banyak. Gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan dengan tegas. Bagi Allah, contoh yang sepele sekalipun itu tidak masalah. Ya. Karena orang munafik, orang musyrik itu punya anggapan. Allahu a'la wa ajallu min ayyadriba hadzal amsal. Ya, fa anzalallahu hadzal ayah ila qaulihi humul khasirun. Orang munafik kan diparingi contoh oleh Allah. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Au kasayyibim minas sama. Perumpamaan orang munafik niku kaya wong sing nguripno geni. Gitu ya. Sampai akhir ayat. Atau perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang kena hujan di waktu malam yang gelap sampai terakhir. Dari wong munafik, contoh model apa kok ngono. Maka Allah memberi penegasan. Bahkan kalau Allah membuat perumpamaan dalam bentuk seekor nyamuk sekalipun, Allah tidak akan malu. Ya. Saat ini modelnya wong niku kathah, seperti contoh yang dibuat oleh Allah apa tadi? Au kasayyibim minas sama'i fihi dzulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Akeh wong niku golek jalan cara dalam hidup ini, pokoknya jalan sing enak, sing selamat. Nek ono bahaya mandek. Oh, dalam organisasi golek cara sing aman ya Pak Mujiono ya. Sing aman. Tadi nek ono urusan sing angel mandek. Ya, nek kira-kira urusannya gampang melaku. Banyak kayak gitu. Urusan wayahe napa menyelesaikan masalah meneng. Urusan iki dom-dom hasil moro, nah kathah. Maka contoh seperti itu sebenarnya contoh yang besar yang itu menjadi cara kita hidup setiap hari. Di lingkungan kita itu banyak. Maka Allah mengatakan ojo maneh sing ngono. Sing contoh luwih kecil seperti nyamuk atau lebih kecil lagi daripada itu, Allah
tidak malu. Nah, begitu. Itu hubungannya kalau dikaitkan dengan orang munafik. Orang munafik ada yang mengatakan, Allahu a'la wa ajallu min ayyadriba hadzal amsal. Ya Gusti Allah mosok nggawe contoh model ngono. Ah, begitu. Tapi kalau itu dipikirkan, kalau itu diangen-angen, dihubungkan dengan kehidupan, wah cari kakek model ngono nih. Ya. Nah, tapi kalau orang musyrik beda lagi. Sebenarnya cirinya sama, menolak apapun yang datang dari Allah yang disampaikan wahyu itu oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya itu. Tapi kalau orang musyrik mengatakan, karena dalam ayat yang lain Allah juga membuat perumpamaan terkait itu. Qalal musyrikuna ma balul angkabuti wazubabi yuzkaron. Kenapa Al-Qur'an kok di dalamnya itu ngomong bab lalat, bab angkabut, napa angkabut niku? Napa angkabut niku? Laba-laba. Oh, jangankan lalat, jangankan angkabut, nyamuk sekalipun lebih kecil kalau orang tahu tentang makhluk atau hewan yang kecil, Allah tidak akan malu. Gitu. Maka turunlah ayat innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Dan dalam contoh-contoh sekarang, penelitian tentang nyamuk atau tentang mikroorganisme yang lebih kecil, saniki enten keputusan MUI ya nopo hukume mengkonsumsi menggunakan barang-barang yang dicampuri namanya apa namanya? Binatang-binatang kecil yang tidak kelihatan tapi kotor. Enten fatwa MUI yang terakhir itu. Karena ternyata di antara produk-produk yang kita pakai termasuk untuk kosmetik niku berasal dari hewan kecil-kecil yang bagi sebagian ulama itu dianggap sebagai hewan-hewan kotor yang oleh sebagian mazhab itu diharamkan. Tapi saat ini jadi campuran kosmetik. Nah, gitu. Maka dari Gusti Allah, ojo maneh nyamuk di sore nyamuk niku sakniki pun banyak dipakai. Maka kalau Allah menggunakan contoh nyamuk, sama sekali Allah tidak malu. Wong lebih kecil dari nyamuk aja sekarang itu jadi persoalan kok. Jadi perdebatan kok. Kalau dulu wong gak ngerti, nek sakniki hewan-hewan yang kecil itu sebagiannya justru dipakai untuk itu. Campuran makanan, campuran kain, bahan pewarna niku kan teko hewan cilik-cilik sakniki niku. Mbok jenenge napa? Enggak. Nggih nek biyen jenengan semerape yang paling cilik kan tengu. Nggih sama kan niku bahan pewarna itu pakai hewan kecil-kecil itu. Nah, itu MUI sedang membahas itu oleh apa enggak gitu. Karena sebagian mazhab mengharamkan. Itu loh, haram bahan apa hewan-hewan kecil yang tidak ini itu. Itu jadi pembahasan. Oh, maka Allah mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Gitu. Baik, itu tentang ayat 26. Maka Allah mengatakan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang tersesat karena contoh-contoh yang dibuat oleh Allah tersebut, dan banyak juga orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma yudhillu bihi, dan tidaklah orang-orang itu tersesat karena contoh-contoh yang sepele tersebut illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin
yushaku syaukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Tidak ada satu halangan, kesulitan, satu duri sekalipun yang menusuk orang muslim, orang Islam, orang yang beriman, atau bahkan lebih kecil dari satu ujung duri tadi itu, kecuali pasti akan dicatat untuk orang tersebut dengan duri yang menusuknya itu satu derajat yang tinggi di hadapan Allah, dan akan dihapus daripadanya dengan perantaraan duri tersebut satu dosa. Bagi orang beriman, hal yang paling kecil sekalipun itu berhubungan dengan iman. Makanya wong iman niku mesti nek nempo-nopo niku dihubungkan dengan Allah. Jangankan contoh yang besar-besar, hal yang paling kecil sekalipun bagi orang yang beriman itu bisa mendatangkan tambahan iman. Ya, wong kesandung, wong iman kesandung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesandung padahal lo jadi tambahan iman dan dihapus dosanya. Tapi nek bagi wong gak iman kesandung, matane sopo ndekek iki mah. Dadi malah jadi dosa. Begitu. Bagi orang yang beriman, hal yang paling kecil sekalipun itu jadi tambahan iman, jadi tambahan derajat, jadi dihapuskan dosa. Tapi bagi yang bukan beriman, jangankan yang besar, yang kecil sekalipun itu akan menjadi tambahan dosa. Maka Allah mengatakan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Tidak akan mendatangkan kesesatan bagi seseorang kecuali orang itu adalah orang yang fasik. Barangkali itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Dua ayat 25-26 dari surah Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memotivasi orang-orang beriman secara umum dengan motivasi surga. Nek wong khusus gak mikir swarga pun. Ya, makanya enten ungkapan dari namanya orang terkenal ini, namanya Robi'ah Al-Adawiyah, seorang ahli ibadah kaum perempuan abad kedua Hijriah. Dari Robi'ah Adawiyah, lo apal sakjane teks syairnya dalam bahasa Arab, tapi kalau diterjemahkan, wahai Tuhan, kalau saya ini beribadah mau karena pingin surga ya sampean nggak usah masukkan saya ke surga, nggak masalah. Kalau saya ini beribadah hanya karena takut neraka, sampai cemplung non neraka pun nggak masalah. Jadi saya beribadah ini bukan karena pingin surga atau bukan karena takut neraka. Saya beribadah hanya karena cinta kepadamu. Nah, niku. Artinya apa? Ya sudah nggak dipikir swarga level pinten kan gitu. Nah, nggak dipikir. Kalau kita kan swarga niku sing nek poso oleh swarga pundi, nek salat rawatib asal swarga sing sebelah pundi, kalau kita kan masih berpikir begitu. Bagi sebagian orang itu sudah dilewati. Tapi karena kebanyakan orang itu masih termotivasi dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, biologis, itu disebut basyarah, maka Allah menggunakan kata basyir. Nah, ayat berikutnya tadi bicara tentang orang iman, orang tidak iman, itu menghadapi apa saja akan bertambah imannya atau bertambah kekufurannya. Barang yang kecil sekalipun menambah iman. Ya, nggak usah yang besar, yang kecil sekalipun menambah iman. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, jangankan perkara sing gede, perkara cilik juga itu menambah kesesatan. Saya kira demikian yang bisa
kita sampaikan, kita bahas dalam kesempatan singkat ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.